Selamat siang Romo, Suster, dan para dosen tim UKIN. Saya mahasiswi PPG gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nama saya Lenis Tanggang atau Suster Maria Egidia SFD. Nomor peserta PPG 1021 0922 182001. NIM PPG 2510421. Saya mengajar di SMP Santa Maria Medan. Hari ini Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan video pembelajaran UKIN. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, gitu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semangat SMP. Semangat Realitas Bina. Sebelumnya seperti biasa, sangat tidak suka kalau ada kurang bersih atau kurang rapi. Coba lihat dulu sekitarnya, kalau ada sampah diambil dulu, dikantongi dulu. Itu konsekuensi. Nah, dikantongi dulu, nanti waktu istirahat baru dibuang ke tempat sampah. Sudah semua ya? Oke, baiklah. Kalau sudah semua, atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Luar biasa. Kalau ada tidak hadir, harus tahu temannya kenapa tidak hadir. Itu salah satu perhatian kita. Kalau demikian, kita awali dulu dengan doa. Ya, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, baik, silahkan maju ke depan. Baik, suster dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, silahkan duduk. Menyanyi dulu kita ya nak. Supaya mengikut Yesus keputusanku. Siap? Siap. Berat sambil tepuk tangan. 1, 2, 3 ya. Mengikut Yesus keputusanku. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Suster mengingatkan dulu pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu mengenai gereja sebagai komunitas yang hidup, ya. Kok dikatakan ini hanya sekedar mengingatkan lagi, Suster ya. Gereja sebagai komunitas yang hidup maksudnya bukan sekedar gedung gereja, udah mati ya kan? Gereja komunitas yang hidup itu maksudnya gereja itu orang-orangnya yang percaya kepada Kristus, memuji Tuhan melalui doa bersama, berkumpul di gereja pada hari Minggu misalnya, ya kan? Dan selain itu berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya berdoa tapi nyata dalam hidup sehari-hari. Itu bila sebalik pelajaran kita minggu yang lalu. Sementara pertemuan hari ini, apa tujuan kita untuk belajar itu? Supaya kita mengerti, ya, mengerti apa itu karya pastoral gereja, ya. Selain mengerti, kita juga mampu menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Atau kalau ada yang tidak Kristen dalam pelayanan agama, ya kan? Nah, jadi tidak cukup hanya beragama kita ya, harus nyata dalam tindakan kita, peduli kepada sesama. Lalu yang ketiga nanti kita bisa menyusun apa rencana kita yang bisa kita perbuat untuk selanjutnya, ya.
Sehingga pelajaran kita ini tidak tinggal hanya di sini, tidak tinggal hanya di otak ya, tetapi di otak, di hati, dan juga aplikasinya dalam kehidupan. Nah, anak didik yang kami kasihi, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama mengenai makna karya pastoral gereja, ya. Dan yang kedua ada 5 tugas pokok gereja, yaitu kerigma, liturgia, martiria, koinonia, dan diakonia. Dibagi 3 kelompok, ya, masing-masing suster berikan tugasnya dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, ya. Yang pertama, suster akan kelompok 1 yang mana ini? Kelompok 2, kelompok 3. Maka untuk kelompok 1, suster akan memberikan tugas belajar visual. Jadi tugasnya itu melihat gambar-gambar nanti, ya. Dari artikel atau gambar-gambar itu, kelompok 1 akan melihat hal-hal apa yang terjadi di gambar yang sudah dibagi, ya. Sesuai dengan nanti pertanyaan yang sudah suster berikan. Kemudian kelompok kedua yang mana, nak? Oke. Ya, untuk kelompok kedua nanti suster akan memberikan tugas mendengarkan, ya, mendengarkan sebuah renungan. Tentu ada kaitannya juga dengan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi supaya jangan melenceng nanti. Itu kelompok yang ketiga, mendengarkan video, ya, ada renungan seorang pastor. Jadi kalau yang pertama juga menuliskan kembali dalam bentuk cerita gambar itu, dan yang kedua, kelompok kedua menulis refleksi berupa makna tentang karya pastoral gereja dan hal-hal yang bisa dilakukan untuk tugas pastoral gereja. Kelompok ketiga mana, nak? Oke. Untuk kelompok ketiga, suster akan memberikan sebuah rekaman bentuk video, ya. Jadi dilihat bersama. Untuk itu, saya akan memulai dari kelompok pertama. Siapa yang bersedia? Oke, pada Hernita kami persilahkan untuk maju ke depan. Punya Hernita itu memang bagus, dan mari kita dengarkan. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang sudah kami kerjakan. Nah, kita dapat melihat bahwa dari gambar pertama itu kita bisa melihat bahwa tampak sebuah gereja dengan dekorasi yang khas, dengan altar yang disiapkan untuk perayaan liturgi. Para misdinar berdiri menghadap altar, siap melayani dalam perayaan. Tepuk tangan pada kelompok 2.
menjadi utusan dari kelompok 2. Oke, silahkan sekalian dibawa ke sini dulu hasil kelompoknya tadi. Mari kita dengarkan hasil refleksi yang didengar oleh kelompok 2 sesuai dengan link yang sudah terberikan. Silakan, Ibu. Jadi berdasarkan yang kami dengar bahwa makna karya pastoral gereja atau karya pastoral gereja adalah pelayanan yang dilakukan untuk memelihara iman umat. Ini seperti seorang gembala yang merawat domba-dombanya. Gereja melakukan karya pastoral gereja dengan tujuan mendampingi, membimbing, dan menguatkan iman umat. Kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga, kita dengarkan dulu siapa yang bersedia dari kelompok ketiga untuk membacakan puisinya. Oke, Maria silahkan maju ke depan. Sekalian dibawa hasil tes kelompoknya. Panca tugas gereja. Diakonia, tangan yang melayani, hati yang peduli, merangkul yang lemah, mengangkat yang jatuh. Martiria, berani bersaksi, menghadapi dunia, meski badai menggila, iman tetap menyala. Oke, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa, puisinya sangat mendalam ya dan reflektif. Oke, baiklah. Kalau kita dengarkan tadi hasil dari masing-masing kelompok itu ada kesinambungannya kan? Ada benang merahnya ya. Oke, untuk itu suster akan menambah atau meneguhkan pemahaman materi kita. Nah, oke, kita membaca secara bersama dulu apa itu karya pastoral bersama. Satu, ya. Karya pastoral adalah pelayanan kasih yang dilakukan gereja untuk menuntut umat agar semakin dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan Kristus. Tujuannya adalah membimbing, menguatkan, dan mendampingi umat dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi materi yang sudah bawakan sejak awal itu ada 2 kan? Tapi karya pastoral dan sudah kita baca bersama. Jadi karya pastoral itu, tugas-tugas pastoral itu supaya menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, ya kan? Itu yang pertama. Kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, ya, membimbing kita, mendampingi kita, dan menyerupai hidup Tuhan Yesus. Jadi tugas tadi, sekali lagi suster sampaikannya, tugas pastoral itu supaya mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus, supaya membimbing kita kepada Tuhan Yesus, supaya cara hidup kita semakin sama dengan Tuhan Yesus. Jadi aku berdoa karena Yesus sudah mengajari kita berdoa, ya kan? Aku berbuat kasih, mengasihi, karena Yesus sudah duluan memberi contoh. Harus mengasihi, mengampuni. Jadi motivasi kita pertama berbuat baik, ikut dalam karya pastoral. Pertama-tama itu motivasinya supaya makin dekat dengan Yesus, ya kan? Semakin menyerupai Yesus. Itu harus diingat. Jadi bukan misalnya pura-pura saya mengampuni supaya ada sesuatu yang saya peroleh supaya nanti ya duduk sama saya. Apa yang saya bilang dia harus mengikuti saya. Enggak begitu ya. Tujuan pertama kita berbuat baik, mengampuni, berdoa supaya makin dekat kepada Yesus dan menjadi seperti
pribadi Yesus. Baik, selanjutnya makna karya pastoral gereja. Kita lihat di sini ya, makna karya pastoral gereja yang pertama itu pelayanan yang menyeluruh. Apa itu? Pelayanan yang menyeluruh, mencakup kebutuhan rohani, psikologis, sosial, dan material umat. Jadi makna pelayanan pastoral gereja itu menyeluruh, tidak hanya dari segi misalnya seorang pastor misalnya ya, tidak hanya melayani dalam perayaan Ekaristi saja, ya kan? Tetapi misalnya kalau ada umat yang mau bimbingan, ya kan, atau pengakuan dosa, sering sekali datang jam istirahat itu kadang atau ada dosa harus yang melayani, ya kan? Nah, jadi kita pun ya, tidak hanya misalnya sebagai pimpinan, tapi harus perhatian juga dalam tindakan-tindakan sosial. Kamu berjalan nanti ada anak-anak yang sangat membutuhkan, ya kan, pertolongan. Seorang yang menyadari dia orang yang beragama harus menolong, ya kan, karena Tuhan kita sudah mengajarkan. Yang kedua, tugas penggembalaan, membimbing umat menuju keselamatan melalui pelayanan sabda, sakramen, dan kepemimpinan. Ya. Jadi tidak hanya pemimpin gereja ini memperoleh tugas penggembalaan ini, ya kan? Ternyata sebagai umat Allah pun juga ikut dalam tugas penggembalaan ini, ya, dalam hal-hal yang sederhana, ya. Ada siapa yang sudah pernah lektor di sini? Kalau ikut bacaan? Ada, ya. Ada, Maria. Mungkin yang lain sudah terlibat juga, ya kan? Nah. Lalu fungsi pengajaran, ya, pengajaran mendidik umat dalam ajaran iman dan moral Kristiani. Jadi supaya sadar gitu loh, ini ada tanggung jawab karya pastoral gereja. Lalu aspek penyembuhan, melayani mereka yang sakit secara fisik, mental, dan spiritual. Makanya ada juga sekolah atau rumah sakit, ya kan? Punya gereja. Nah, itu yang rumah sakit itu menyembuhkan yang fisik, ya kan? Nah, tapi melalui pelayanan psikologis misalnya, hal yang spiritual, ya kan? Penyembuhan batin juga ada, tidak hanya fisik. Lebih sulit menyembuhkan yang yang psikis dan yang batin. Kalau ini terluka, dokter kasih obat, ya kan, lebih cepat. Tapi hatinya, saya saja dikatakan, sudah hati. Siapa yang tahu kan? Dalamnya laut bisa diukur katanya kan? Tapi dalamnya hati seseorang, siapa yang tahu, ya kan? Nah, lalu pemersatuan dan transformasi, membangun komunitas dan mendorong pembaruan diri umat. Jadi ini makna karya pastoral, ya. Karya pastoral gereja ini merupakan seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja untuk membimbing, ya, saya ulangi, menumbuhkan, menyempurnakan kehidupan iman umat berdasarkan teladan Kristus sebagai gembala yang baik. Ada istilah di sini bahasa Latin, gembala yang baik
pastor bonus ya. Nah, itu bahasa Latinnya ya. Pelayanan ini bersifat holistik semua ya. Karena mencakup kebutuhan rohani tadi ya kan, psikologis, sosial dan material umat. Maka juga ada sosial gereja ya kan. Di katedral ini misalnya ada itu sosial membantu orang-orang yang sedang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ya. Jadi bisa, tapi tentu ada prosedurnya ya kan. Surat apa yang harus dulu, sunarkah, jangan ada yang haji mumpung kan. Nah, jadi ada sosialnya juga. Tidak hanya gereja itu tidak hanya tempat beribadat. Saya yakin di agama atau gereja yang lain juga demikian ya. Baik, maka di sini kita lihat ada bentuk-bentuk karya pastoral gereja. Tadi masing-masing kelompok sudah menemukan sebenarnya, ya kan? Melalui gambar, melalui renungan seorang pastor yang didengarkan tadi, dan juga melalui video, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari si Widya. Maju Widya. Nanti setelah si Widya memilih salah satu siapa di antaranya. Oke. Berikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya, pakai. Bagus. Mengingatkan suster ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan tentang makna karya pastoral gereja. Jadi makna dari karya pastoral gereja itu merupakan seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan gereja untuk menumbuhkan dan menyempurnakan kehidupan iman umat berdasarkan Kristus sebagai gembala yang baik. Karya pastoral gereja juga bersifat holistik karena mencakup kebutuhan iman, iman rohani, sosial, psikologis, dan juga material umat. Oke, kita berikan. Stefani, ya silakan maju, kasih mikro. Jadi suster dan teman-teman, saya ingin memberi kesimpulan dari 5 bidang pancatugas pokok gereja. Yang pertama itu ada kerigma atau peribadatan, yaitu memberikan katekese dan juga pendalaman iman. Yang kedua itu liturgia atau ibadah, yaitu seperti perayaan ekaristi dan juga doa bersama. Yang ketiga martiria atau kesaksian itu menjadi teladan hidup Kristiani. Yang keempat itu koinonia atau persekutuan itu seperti komunitas basis dan juga kelompok kategorial. Dan yang terakhir itu diakonia atau pelayanan itu seperti memberikan aksi sosial dan juga karitatif, suster. Oke, kita berikan. Ya, suster. Ya, Viola, silakan Viola. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang ciri hidup jemaat perdana. Yang pertama itu tekun dalam pengajaran, yang kedua hidup dalam persekutuan, yang ketiga tekun memecahkan roti, yang keempat berbagi harta milik, dan yang kelima sukacita dan taat. Dalam kitab suci, khususnya kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 menggambarkan ciri-ciri hidup jemaat Kristiani perdana yang menjadi model dalam kehidupan gereja sepanjang zaman. Dalam kitab tersebut diajarkan juga bahwa ciri hidup jemaat perdana dalam tugas pokok gereja dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti martiria kesaksian, koinonia persekutuan, liturgia ibadah, dan diakonia pelayanan. Oke, kita berikan. Luar biasa ya. Ketiga teman kita memberikan kesimpulan dalam materi pembelajaran kita hari ini.
Sudah bisa mereka menjadi guru kan? Cukup jelas. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa PR-nya minggu depan. Sebagai penutup dari suster, sebagai penutup bahwa gereja sebagai komunitas orang beriman itu pada akhirnya arti karya pastoral gereja. Kedua, jelaskan 5 tugas pokok gereja: hikmat, liturgia, martiria, koinonia, dan diakonia. Dan yang ketiga itu berikan contoh kegiatan nyata pelayanan gereja dan tuliskan pengalaman pribadi atau pengamatanmu tentang bentuk pelayanan dalam gereja. Yang jawabnya tangan, yang tidak, yang dia aja lah gitu ya. Kalau sudah tangan yang dia, kelihatan yang tidak kan jawabannya. Bisa dilihat nggak dengan jelas? Oke. Bagaimana kamu bisa menjadi bagian dari komunitas gereja dan ikut serta dalam salah satu kegiatan atau wadah pelayanan dalam gereja? Kamu setuju nggak ikut terlibat dalam pelayanan kegiatan gereja? Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Oke, yang kedua, sebagai anggota gereja kita dapat melakukan membantu orang lain dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti yang dijelaskan tadi dalam makna diakonia, ya, sebagai anak didik, ya, anak didik. Jawab dari suara hatinya, sudah mampukah memberikan ini? Sudah mampukah? Setuju dengan ini? Sebagai peserta didik, ada yang setuju atau aku nggak setuju? Saya kan masih ada sekolah, belum bisa melakukan diakonia. Ada? Ya kan tadi serta Yesus, oke? Siap? Satu, nanti jalan-jalan suka ke kanan, ya. Kalau duka ke kiri, oke? Jangan nabrak-nabrak ya, harus sama-sama. Jalan 1, 2, 3 ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir. Kiranya pembelajaran kami ini Tuhan bisa menjadi ilmu dan pegangan bagi hidup kami kelak nantinya. Berkati jugalah suster kami. Tuhan, hanya inilah doa permohonan anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kita semua. Salam SMD. Semangat.